Oke, kembali lagi. Ini saatnya untuk para tiga tim ya, tim Udah sukses. nggak sabar nih kayaknya Paslon. nih. Saya ingin ke Bang Ramli terlebih dahulu, Bang. Bang Ramli. Oh, ini sesuai urutan ya? Iya dong, Ya sesuai lebih baik urutan. lah, Bang. Daripada nanti ada tafsir framing yang enggak gitu ya. Iwan berpihak lagi. Iya, nomor urut 1 dulu. Nomor satu dulu. Lihat ya, momen ini bisa menjadikan sebagaimana tadi Bang Ege bilang gitu loh ya. Yang tadi sudah memilih, jangan-jangan jadi malah galau dan berpindah begitu. Kalau membaca survei Kompas, yang pertama ya kita mensyukuri apapun hasilnya ya. Oke. Jadi buat tim Anies kita melihat bahwa perubahan posisi harus kita syukuri, Ya. angka yang sudah dicapai pun sudah harus kita syukuri. Oke. Yang kedua belum ada tanda-tanda ada putaran kedua gitu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya. Yang ketiga dari laporan Kompas sendiri itu kita bisa baca bahwa mayoritas kelompok ini itu adalah pendukung Jokowi di pemilu yang lalu. Iya, iya. Gitu. Kami percaya bahwa mereka tidak akan kembali ke Jokowi. Mhm. Karena mereka jadi bimbang. Pun analisa masing-masing lembaga survei mengatakan Iya. demikian loh. Jadi menurut kami kebimbangan itu terjadi justru karena mereka kecewa dengan Jokowi di masa lalu. Jadi pemilihnya kami. Pemilihnya kemungkinan besar ke Anies. Faktanya dari mana itu kecewa itu? Mereka bimbang itu kekecewaan gitu. Kalau mereka tidak bimbang mereka pasti akan Oke, saya pakai memastikan mungkin diri. datanya Sekarang gini. Populi Center kali ya. Mereka- Masih cukup tinggi kok approval ratingnya. Mereka yang bimbang itu mayoritas anti rezim. Teorinya di situ. Mayoritas anti rezim dan mereka justru adalah kelompok yang kecewa. Hmm. Jadi kami cukup percaya bahwa mereka ini itu akan bisa berayung ke Anies gitu. Karena menginginkan perubahan. Karena kekecewaan itu ujungnya perubahan. Oke. Yang keempat adalah Boleh, Bang. kita melihat bahwa di kubu Prabowo pun ya tingkat swing voter itu masih cukup tinggi. Ya. Dan kita juga melihat data Kompas itu kalau kita buka Kompas itu kelihatan bahwa pemilih mayoritas nomor 2 itu ada di kelompok Gen Z. Ya, milenial dan Gen Z. Milenial Yang dan Gen Z. 17 sampai 25. Justru Y yang berpindah. Kelompok Gen Z ini saya dulu Gen Z yang belum berpindah KTP ketika kuliah. Ya. Dan sangat malas pulang kampung hanya untuk mencoblos. Gitu. Kelompok ini sangat besar. Ya. Jadi kita tidak terlalu khawatir 50% bahwa lebih. angka itu akan banyak berpengaruh untuk mendukung Pak Prabowo menang satu putaran. Nanti kita tunggu di putaran kedua. Tapi kan gimmick-gimmicknya kan udah dapet langsung nih gitu nganter kan. aja. Gimik-gimiknya Kodari. Bang Daniel, Ya. tanggapi boleh Bang. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya di kubu Prabowo sendiri, pemilih Prabowo sendiri ini juga masih banyak yang swing voter ternyata. Iya, Mbak Rati, kalau diperhatikan survei Kompas saya kutip karena Iya, iya. Mas Ramli tadi kutip survei Kompas. Pertama misalnya sebagian besar atau mayoritas swing voter itu adalah pendukung Pak Jokowi. Ya. Kemudian kedua, sebagian besar dari mereka adalah Gen Z dan milenial. Nah, kalau kita lihat dari sisi migrasi pendukung Jokowi itu mayoritas ke Pak Prabowo. Kemudian sebagian Bukan ke besar Amin ya, yang tadi kecewa itu bukan ya? sebagian besar pemilih Gen Z dan milenial itu mayoritas juga mendukung Pak Prabowo. Nah, dari sisi itu kita yakin swing voters ini akan semakin kuat menentukan pilihan ke Pak Prabowo. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu masih 80%-an. Ya. Artinya mereka melihat harus ada keberlanjutan di satu sisi, di sisi lain harus ada penyempurnaan yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, dalam konteks ini, Jadi maksud Anda dalam konteks ini kita lihat. Anies salah baca data dong. Saya nggak tahu itu. Loh, kan tadi kan Anda mengcounter. Nggak tahu, enggak, saya nggak Berbeda mengcounter siapa-siapa. pernyataan. Kekecewaan Mas yang Arief akhirnya sedang beralih ke sedang perubahan memaksa gitu saya kan, supaya tadi. lagi ini. Para saya yang saya kecewa lanjut ini. begini, Mas Arief kenapa begitu? Karena tadi pendukung Pak Jokowi, Gen Z, milenial itu suka kolaborasi. Nah, visi maju bersama menuju Indonesia 2045 itu substansinya, ruhnya itu adalah kolaborasi. Substansinya itu adalah gotong royong. Ya. Substansinya itu adalah maju bersama. Nah, Gen Z kemudian pendukung swing voters yang mendukung Pak Jokowi itu mau melihat ada kolaborasi yang luar biasa ditampilkan oleh
Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada kenegarawanan yang luar biasa ditampilkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, dalam konteks itu Pak Prabowo sudah secara tegas menyatakan bahwasannya kami ingin melanjutkan program pembangunan yang baik sudah dimulai oleh Pak Jokowi, bukan hanya program baik atau yang sudah dibangun Pak Jokowi, tapi yang sudah dibangun oleh Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, dan seterusnya. Coba kita lihat ya tahapannya, dalam kenapa pentingnya kolaborasi dan gotong royong. Bung Karno itu berhasil membangun pondasi bangsa ini sebagai bangsa yang besar. Nasionalisme ditanamkan oleh Bung Karno, patriotisme dan sebagainya. Pak Harto, B.J. Habibie itu membangun institusionalisasi bernegara. Kemudian kita lanjut ke Megawati, Gus Dur, Megawati membangun institusi demokrasi, konstitusi. Kemudian Pak SBY membangun jalan panjang pembangunan, peta jalan pembangunan, MP3EI dan sebagainya, hilirisasi dibangun. Pak Jokowi memulai infrastruktur, memaksimalkan infrastruktur, irigasi, industrialisasi dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo itu Pak Prabowo itu ingin melanjutkan semua yang sudah dimulai ini. Sudah dimulai ini, ingin melanjutkan. Beliau ingin fokus ini mau dirubah gitu. Bukan. Beliau ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan para presiden ini melalui pembangunan sumber daya manusia. Itulah kenapa program-program kesehatan untuk masa depan itu penting. Program makan siang gratis, program susu untuk ibu hamil itu penting. Industrialisasi dan Baik, Bang Daniel. Kenapa ini Kolaborasi sebenarnya lagi? Bukan, saya mau duduk begini. Kenapa ini semuanya penting? Karena gini, kami ada dua hal yang menarik. Bukan satu aja. Singkat saja. Yang pertama, kolaborasi itu akrab sama Anies. Kolaborasi itu Kota kolaborasi itu dibangun oleh Anies. Jadi kata kolaborasi itu dibangun oleh Anies. Susu gratis, makanan gratis. Itu sudah dilaksanakan Anies. Kalau gitu dan dikampanyekan Prabowo 2019. Namanya klaim. Tapi karena itu Pak Prabowo, Anda harus berbeda dong ya. Singkat saja Bang Daniel. Bukan. Kita nggak Prabowo mau melanjutkan programnya Anies di Jakarta. Nanti saya jawab. Tapi harus Saya nggak mau membangun. Kami nggak mau. capres cawapres kayak ini yang Bisa kayak gini, langkah ada. Kami tidak ingin asal membangun senyum gitu ya. rejim dan generasi yang saling mengutuk. Kita nggak mau seperti kutukan persis empu gandring. Misalnya ini Poinnya mengutuk sudah kita ini, tangkap, mengutuk Bang ini. Daniel. Yang berikutnya, misalnya Bang Daniel. klaim program susu gratis itu adalah program Anies, kan lucu. Tadinya dikritik habis-habisan, program apa? Tiba-tiba sekarang kita belum dengar suara nomor 3 nih, Bang. Revolusi Putih itu adalah program Pak Prabowo yang Di dikerjakan 2019 itu sudah jelas. Waktunya habis, Bapak-bapak. Tolong ya, kita yang mandu ya, kita yang mandu. Dan saya ingatkan kepada Bang Rafli, Bang Daniel, kita baru di putaran pertama. Ya, jadi kalau mau debat antara Anies dan Prabowo, tunggu putaran kedua aja. Nah, pertanyaannya, Anda di putaran kedua masuk apa enggak nih, Bang Miftah? Jadi begini. Lembaga survei mengatakan demikian, Bang. Ya gini, jadi kalau menurut kami Pilpres di 2024 ini memang didefinisikan dengan bagaimana kita melihat pemerintahan Jokowi hari ini. Nah, kita meyakini bahwa ini adalah Pilpres keberlanjutan. Mohon maaf, bukan Pilpres perubahan. Karena di data kita, di internal kita juga punya data bahwa 80% pemilih kita menyatakan arah kepemimpinan negara ini udah arah yang benar. Dan kalau di squeeze sedikit lagi memang 75% puas. Nah, saya harus mengklarifikasi di sini bahwa Ganjar Mahfud itu adalah sama-sama berada di camp keberlanjutan. Dengan Ganjar percepatan. Mahfud, Mas Ganjar itu, Pak Jokowi adalah produk daripada camp keberlanjutan. Mas Ganjar itu nyantrik dengan Pak Jokowi, saya pikir more than 10 years, lebih dari 10 tahun. Jadi karakter kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, melayani rakyat, responsif, dan satset itu sama dan sebangun antara yang dipraktekkan oleh Pak Jokowi selama ini. Sehingga ini yang disenangi rakyat dan kita melihat itu ada di Mas Ganjar. Sehingga karena kita melihat ini adalah Pilpres keberlanjutan, nggak usah khawatir. Walaupun Pak Prabowo juga mengatakan meneruskan pemerintahan Pak Jokowi, nggak apa-apa. Mas Ganjar juga penerus Pak Jokowi yang asli.
Karena karakter kepemimpinannya itu Genuine lah gitu. banyak dekat dan miripnya dengan Pak. Bedanya. Itu yang pertama. Beda. Mau dikatakan asli, nah. tapi mayoritas itu ada Sebentar. di kubunya Nah, Prabowo. sebentar belum mayoritas. Kan kita lihat tadi ya. Izinkan saya dengan Mas Daniel, ini guru saya, melihat gajah ini. Gajah itu kan dua ciri khasnya, gading dan belalai. Beliau melihat angka 39 adalah gadingnya. Saya ingin melihat belalainya. Berarti ada 60% yang sudah tidak mau memilih pasangan nomor urut 2. Kenapa? Artinya adalah ada ruang yang bisa kita lihat, berarti bisa di-squeeze lagi. Kan sederhananya begini, 75 ini 25 punya perubahan. 75 punya kita. Kalau kita bagi 2 itu kan masih kompetitif. Nah, menurut kami ini yang ke depan akan kita lihat. Lihat itu kelihatan bahwa kalau kita juga punya data di internal bahwa memang menarik ya. Kalau dilihat dari yang mau melanjutkan ini, jangan masukkan nama, tapi kita masukkan karakter kepemimpinan. Kita masukkan dari 75 ini kita squeeze. Yang ingin Indonesia itu glory, besar. Itu kira-kira dari 100% ada kira-kira 45%. Yang ingin serving people, dekat dengan rakyat, responsif juga di angka 40-an. Artinya memang kalau Mas Ganjar dan Pak Prabowo ke putaran kedua, regardless dengan nama tapi karakter kepemimpinan, dua-duanya akan kompetitif. Terakhir, mungkin pengalaman. Saya kebetulan sedang bertarung di Jawa Tengah 1, Semarang, Kendal, dan Salatiga. Ini Pesan sponsor, Pak. Nah, ini menarik untuk kita lihat. Numpang. Untuk kita lihat, ini kan tempatnya Mas Ganjar. Saya datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dan fenomenanya bukan swing. Kenyataannya begini, Mbah, sampean panjenengan iki pilpresnya sopo? Baik. Nah, dia bilang begini, aku Mas Ganjar ya. Tapi aku bingung, Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Yang ada itu pemilih bingung. Jadi yang dulunya memilih Pak Jokowi, yang mereka memilih Mas Ganjar bingung. Di sini saya klarifikasi, nggak usah bingung. Bahwa Mas Ganjar juga akan meneruskan program Pak Jokowi. Kalau itu pemilu nggak bingung, pemilih nggak bingung. Ya, Bang. Yang kedua tambah sedikit. Nah, ada Tidak dulu dong. Nggak apa-apa, tadi kan diambil sedikit. Dan saya nggak lihat swing. Ada mengingat guru saya, ada di Inggris itu namanya Tory factors. Ada pemilih konservatif yang malu. Sekarang juga terjadi. Jadi banyak pemilih Mas Ganjar yang malu ngaku. Jadi sebenarnya kalau 29 itu ditambah 28, nah, kita bisa leading. Nanti kita tanggapan dari Bang Ege. Tahan dulu ya Bang ya. Saat lagi tetap bersama kami. Kalau Sumatera Barat ada responden Pangicu.